Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Sari, NIM 211020366, Prodi Administrasi Publik. Saya akan memaparkan PPT saya, yaitu pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu bab 1, pendahuluan. Pengambilan keputusan adalah awal dari kegiatan, baik kegiatan perorangan maupun organisasi. Tanpa keputusan, tanpa kegiatan, dalam artian bahwa tidak kegiatan kalau tidak ada keputusan. Pengumpulan fakta dan data yang relevan dengan masalah yang dihadapi, analisis masalah dengan menggunakan fakta dan data, mencari alternatif pemecahan, menganalisis setiap alternatif sehingga ditemukan alternatif yang paling rasional, dan penelitian dari hasil dicapai sebagai akibat yang diambil. Yang kedua, bab 2, teori-teori pengambilan keputusan. Hakikatnya kegiatan administrasi dalam suatu organisasi adalah pembuatan keputusan. Kegiatan yang dilakukan tersebut mencakup seluruh proses pengambilan keputusan dari mulai identifikasi masalah sampai dengan evaluasi dari pengambilan keputusan yang melibatkan seluruh elemen-elemen dalam administrasi sebagai suatu sistem organisasi. Artinya, dalam membuat suatu keputusan untuk memecahkan suatu permasalahan yang ditimbulkan dari adanya perubahan-perubahan yang terjadi dalam organisasi, yang dibutuhkan informasi yang cukup baik dari internal maupun eksternal organisasi guna mengambil keputusan yang tepat dan cepat. Bab 3, faktor-faktor pengambilan keputusan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan dalam organisasi yaitu suatu sarana-sarana yang berasal dari organisasi tersebut dan adanya peran yang berasal dari luar organisasi yang dapat menyukseskan keputusan yang baik atau bahkan sebaliknya. Bab 4, teknik pengambilan keputusan. Pembahasan tentang teknik pengambilan keputusan adalah subjek keputusan itu. Tegasnya, titik tolak dari semua pengambilan keputusan ialah pemimpin, maupun sebagai ilmu pengetahuan terdapat suatu aksioma yang mengatakan bahwa tugas terpenting adalah utama seorang administrator atau pemimpin adalah untuk memimpin. Bab 5, masalah dan pengambilan keputusan. Dalam beberapa literatur riset, masalah seringkali didefinisikan sebagai sesuatu yang membutuhkan alternatif jawabannya. Artinya, jawaban masalah atau pemecahan masalah bisa lebih dari satu. Untuk memecahkan suatu masalah diperlukan pengetahuan tentang cara melakukan pengambilan keputusan, sebab dengan mengetahui cara tersebut akan memudahkan bagi setiap orang untuk memecahkan setiap masalah yang dihadapinya, baik yang bisa dikategorikan masalah yang besar maupun masalah yang bisa dikategorikan sebagai masalah yang kecil. Bab 6, berproses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan proses pemilihan suatu alternatif untuk memastikan keberlangsungan organisasi. Dalam berproses tersebut, perusahaan harus mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang memengaruhi pengambilan keputusan. Faktor internal contohnya sumber daya yang diperlukan oleh perusahaan untuk pengambilan keputusan dengan baik, sementara faktor eksternal meliputi situasi dan kondisi lingkungan di luar organisasi yang akan berdampak pada pengambilan keputusan. Jenis-jenis keputusan. Pada dasarnya, pengambilan keputusan adalah hasil pemecahan masalah yang dihadapinya dengan tegas atau sesuatu pilihan yang diambil antara satu atau lebih pilihan yang tersedia. Hal ini berkaitan dengan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang harus dilakukan dan mengenai unsur-unsur perencanaan. Yang kedelapan, model pengambilan keputusan. Model adalah percontohan yang mengandung unsur yang bersifat penyederhanaan untuk dapat ditiru. Jika perlu, pengambilan keputusan itu sendiri merupakan suatu proses berurutan yang memerlukan penggunaan model secara cepat dan tepat. Sedangkan model menurut Dermawan 2016/78 adalah merupakan satu kumpulan posisi beberapa aspek atau elemen peristiwa dalam kehidupan kita. Jadi dapat dikatakan bahwa model merupakan gambaran sederhana atas alam realitas yang diwujudkan dalam bentuk grafik, skema, atau tabel. Yang kesembilan, strategi pengambilan organisasi. Strategi pengambilan organisasi bisa direncanakan dalam jangka panjang untuk manajemen efektivitas. Dari kesempatan yang ancaman lingkungan, dilihat dari kekuatan dan kelemahan organisasi. Perumusan strategi meliputi menentukan misi organisasi, menentukan tujuan yang hendak dicapai, pengembangan strategi, dan penetapan pedoman kebijakan. Yang ke-10, pengambilan keputusan strategik. Pada dasarnya, keputusan strategik adalah keputusan yang mengandung risiko besar. Sekali keputusan itu dibuat, maka akan mempunyai dampak luas bagi organisasi. Bisa dibayangkan bila seorang pemimpin puncak unit organisasi
mengadakan perlombaan struktur organisasi yang dipimpinnya. Banyak orang yang ditentukan nasibnya melalui perlombaan struktur tersebut. Ada yang merasa diuntungkan karena memperoleh posisi baru, sebaliknya ada yang tertinggal gigit jari karena tergeser jabatan semula dan tidak memperoleh jabatan dan struktur baru tersebut. Yang ke-11, keputusan strategik. Pada dasarnya, keputusan strategik merupakan salah satu tanggung jawab utama pemimpin tertinggi suatu organisasi. Organisasi merupakan wahana untuk merealisasikan misi dan visinya, dan wahana itu adalah desain organisasi. Kekeliruan di dalam mendesain organisasi akan membawa organisasi ke tempat lain selain tujuan yang telah ditetapkan dan disepakati. Yang ke-12, implementasi keputusan strategik. Setiap keputusan strategik yang menentukan adalah implementasi daripada keputusan strategik tersebut. Tanpa implementasi, ia tidak mempunyai arti apa-apa. Pada bagian awal pembahasan mengenai berbagai dimensi dalam implementasi, akan dijawab apa perbedaan antara perumusan strategi dan implementasi strategi. Yang ke-13, analisis SWOT. Analisis SWOT adalah singkatan berasal dari 4 elemen dalam metode analisis ini, yakni strategi yang berarti kekuatan, weakness yang berarti kelemahan, opportunities yang berarti kesempatan, dan threats yang berarti ancaman. Dengan demikian, analisis SWOT dapat kita artikan sebagai sebuah teknik perencanaan strategi maupun penyelesaian masalah yang dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya untuk keperluan bisnis tertentu atau suatu proyek. Sekian dan terima kasih.